Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan dulu untuk materi selanjutnya. Untuk sorofnya ini sampai di mana rekan-rekan? Saya akan lupa ini. Pak A sudah selesai ya? Pak Ayapiu sudah selesai apa belum? Sampai di mana pembahasannya? Sampai masdarnya Romayar Mistad. Oh sudah situ ya? Iya. Insyaallah. Nah, insyaallah. Oh masih berlatih tasrif lugawinya ya? Nah, begini rekan-rekan, melihat realita kemarin ya. Jadi dari imtihannya itu kemarin kita ketahui rekan-rekan ini ternyata masih banyak yang mungkin sudah lupa dengan materi sorof dasar, ya, bahkan juga banyak yang belum memahami istilah-istilah, gitu ya. Baik. Oleh karena itu nanti mulai pekan depan, ya, untuk yang hari Sabtu kita gunakan untuk sorofnya itu murojaah, murojaah sorof dasar. Ya. Tapi nanti murojaahnya itu kita langsung berlatih tasrifan, ya, dengan menggunakan kitab yang warna hijau ini. Memang waktu itu kan tidak kita pelajari ya, sorof dasar dengan kitab tasrif warna hijau ini ya. Baik. Nanti kita banyak berlatih di situ. Jadi harus benar-benar diperdalam rekan-rekan ya. Perubahan dari satu lafaz ke lafaz yang lain, dari satu bentuk ke bentuk yang lain itu harus benar-benar matang. Karena benar-benar itu nanti merupakan salah satu pilar utama untuk bisa membaca kitab Gundul. Rekan-rekan meskipun secara nahwunya sudah mahir, ya, dalam arti nahwu ya masalah i'rab gitu ya, marfu, mansub, majrur dengan berbagai aspeknya sudah mahir, tetapi kalau tidak menguasai perubahan-perubahan bentuk, ya, maka tetap akan banyak kesalahan di dalam membaca. Ya. Yang harusnya fathah menjadi kasroh, yang harusnya kasroh jadi dhamma, dan lain sebagainya. Jadi berbagai kesalahan bentuk. Oleh karena itu ini harus benar-benar dimatangkan rekan-rekan. Tidak boleh setengah-setengah belajar itu. Kita harus memiliki prinsip belajar itu harus bisa. Ya. Itu sudah sering saya sampaikan sejak dulu. Belajar itu harus memiliki prinsip harus bisa. Tidak boleh setengah-setengah. Artinya ketika kita mendapati diri kita mungkin masih di bawah standar begitu ya, secara
penguasaan ilmunya, dari hasil belajarnya, maka harus ya berinisiatif atas kesadarannya sendiri untuk ya berusaha semaksimal mungkin mengejar berbagai ketertinggalan tersebut. Jadi ya diharapkan jangan terlalu santai juga, ya. Jangan terlalu innocent. Jangan terlalu merasa tidak berdosa. Gitu kan? Ini katanya tidak ada dosa, tapi maksudnya itu istilah ya. Harus memiliki rasa tanggung jawab. Jadi pekan depan insya Allah kita perdalam lagi ya untuk tasrifan sorok dasar itu, dan nanti kita banyak berlatih. Oleh karena itu ya saya minta untuk kembali dihafalkan tasrifan istilah itu. Mulai dari tulati mujarot ya, untuk sementara tulati mujarot dulu dihafalkan ya. Kemudian dicicil untuk menghafal tulati mazid ya, dan seterusnya. Jadi nanti rekan-rekan ketika mentasrif itu dengan hafalannya. Dan nanti akan kita praktekkan dengan mentasrif mauzun. Ya, misalnya wazan fa'ala yaf'ilu, salah satu mauzun yang menggunakan itu adalah jalasa yajlisu misalnya. Coba ditasrif fi'il jalasa. Harus tahu nanti bagaimana cara mentasrif jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu dari bina fa'ala yaf'ilu. Dari bab fa'ala yaf'ilu. Dari bab 1 fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'ilu itu bagaimana tasrif istilahnya? Begitu ya. Jadi harap segera dihafalkan nanti tasrif untuk sulati mujarad. Jadi kita pekan depan mungkin 1 atau 2 pertemuan ya, atau mungkin bisa lebih, kita fokus ke sulati mujarad dulu. Ini sangat penting ya. Kalau tidak penting saya tidak akan mengulang karena sudah lama itu ya. Tapi ini sangat penting. Jadi memang harus ada inisiatif ya, baik dari mudarisnya maupun pesertanya untuk mengulang kembali. Tidak apa-apa. Memang seperti itu adalah proses belajar ya. Dinamikanya seperti itu. Jadi harus sama-sama semangat ya. Sama-sama menjaga ritmenya. Jangan sampai kendor. Karena nanti rekan-rekan akan merasakan itu. Ketika tidak memahami tasrif, ya, tidak menguasai ilmu sorof dengan baik, ketika membaca nanti akan banyak sekali kesulitan. Ya. Makanya ketika ada orang membaca kitab misalnya, terus kok sering terjadi kesalahan-kesalahan lafadz, itu berarti menunjukkan sorofnya tidak matang. Bisa jadi secara nahwunya betul, mana yang marfu, mana yang mansub, mana yang majrur, ya. Tapi dari bentuk lafadznya itu, yang seharusnya dibaca misalnya mustaghfirun dibaca mustaghfarun, yang harusnya dibaca infitahun dibaca infatahun dan lain sebagainya. Itu dikarenakan apa? Belum memahami ya bentuk-bentuk lafadz sesuai dengan fungsi dan maknanya, alias belum memahami ilmu sorof dengan baik. Gitu. Baik, khair insya Allah. Adapun untuk yang hari Ahad ya kita gunakan seperti biasa insya Allah ya untuk melanjutkan iklalnya ya, ilmu iklal. Pelan-pelan belajarnya ya, yang penting hasilnya bagus.
Nah, sekarang kita kembali ke kitab sorof dulu. Terakhir adalah masdar dari Roma Yarmi, yaitu Romyan. Dan Rimayatan itu sudah kita tasbih. Sekarang kita masuk ke isim fa'ilnya. Rekan-rekan, kalau kita mendapati isim fa'il itu tipenya tipe mankus, maka itu pasti berasal dari bina nakis. Apapun bentuknya, baik dari sulati mujarrad atau dari sulati mazid atau dari rubai, ya. Contoh misalnya yang dari sulati mazid, misalnya ada kata muqtadin, ya, muqtadin. Muqtadin itu adalah isim fa'il dari iqtadha yaqtadi. Ya, tipe nakis. Jadi nanti kalau rekan-rekan menjumpai kata seperti romin tinggal, bagaimana cara mengetahui fi'il madinya? Jadikanlah bina nakis, ya, yaitu menjadi Roma. Misalnya ada kata bakin, artinya yang menangis. Bakin. Nanti fi'il madinya bagaimana, Pak Budi? Misalnya ada kata bakin. Bakin ya Ustaz. Oke, bakin. Yang ditanyakan fi'il nahinya ya. Fi'il madi. Fi'il Fi'il madi. madinya bagaimana? Oke. Berarti dia baka. Pripun? Baga. Panjang pendeknya yang bagaimana itu? Baknya panjang. eh, bak, bak, baka. Nah, begitu ya. Ada. Baka, Ya, bukan ya, baka. Baka, seperti ya. Roma. Nah, gitu ya. Insya Allah. Nah, baik. Misalnya ada kata banin, orang yang membangun atau yang membangun. Banin. Coba dengan Ferry, bagaimana Ferry? Fi'il madinya. Banin. Banin fiil madinya bana. Bana. Gitu ya. Bana ya benar. Jadi sekali lagi ini salah satu tips. Jadi kalau kita menjumpai isim fa'il itu tipenya tipe mankus. Tipe mankus itu ya bagaimana? Yang dikasrotain meskipun dia marfo. Seperti dulu ada pembahasan golin, ya, golin. Itu kan aslinya goliyun. Nanti romin juga begitu, aslinya romiyun. Nanti ada iklalnya, ya. Nanti bina nakis ini iklalnya menarik, ya, unik dan menarik. Nah, baik. Maksud saya adalah kita coba memahami dulu secara, ya, eh, gampangnya begitu ya. Jadi kalau ada isim fa'il tipenya tipe mankus, isim mankus, maka itu pasti berasal dari, ya, fi'il dengan bina nakis. Gitu ya. Baik, kita cek tasrif istilahnya romin, romiyani, romuna. Romiyatun, romiyatani, romiyatun. Ketika romin itu adalah isim mankus, romiyani isim mutanna, romuna jamak mudzakkar salim, romiyatun ini adalah isim mufrad, romiyatani isim mutanna, romiyatun jamak muannas salim. Dengan Adi Purwanto, bagaimana bentuk isim fa'il atau gini, silakan ditasrif isim fa'il dari syaro, syaro yasri. Nah, caranya antum tentukan dulu bagaimana bunyi isim fa'ilnya, baru kemudian ditasrif.
Dikiaskan dengan romin itu. Syaro Bagaimana? ya Ustaz. Ya, syaro. Syaro isim Atau fa'ilnya kalau mau lihat syarin. amfilahnya ada di halaman 22 itu, Ge. Rekan-rekan ya. Syaro, yasri artinya membeli. Ya, betul. Syarin. Sekarang di tasrif istilahnya. Syaro isim fa'ilnya syarin. Syariyani syaruna. Syariya syariyatun syariyatani syariyatun. Baik. Sekarang antum terjemahkan. Saya kasih contoh misalnya dari romin tadi ya. Romin ya. Satu laki-laki melempar. Romiyani, dua laki-laki yang melempar. Romuna, banyak laki-laki yang melempar. Romiyatun, satu perempuan yang melempar. Romiyatani, dua perempuan yang melempar. Romiyatun, banyak perempuan yang melempar. Sekarang yang syarin tadi antum terjemahkan. Syarin Membeli. satu laki-laki pembeli. Pakai Syariyani yang membeli. Yang membeli. satu Pakai yang. laki-laki yang membeli. Syariyani dua laki-laki yang membeli. Syaruna banyak laki-laki yang membeli. Syariyatun satu wanita yang membeli. Syariyatani dua wanita yang membeli. Syariyatun banyak wanita yang membeli. Baik, insya Allah. Jadi mulai sekarang akan saya biasakan seperti itu. Ya, biar benar-benar memahami apa yang dipelajari. Selama ini kita hanya mentasrif, ya, itu pun juga kemarin memang kurang mateng ya tasrifnya dia. Akhirnya ya belum begitu mendalam pemahamannya. Baik. Jadi ya kita saling memahami ya rekan-rekan. Belajarnya mungkin tidak bisa secepat dulu. Ya. Tapi itu tadi kembali kepada tujuan kita bahwa kita belajar itu bukan untuk cepat-cepatan ya, tetapi untuk kita menjadi paham dan mengerti ilmunya ya. Nah, baik. Kemudian satu lagi untuk isim fa'ilnya dari kata jaro yajri artinya berlari. Silakan ditasrif isim fa'ilnya dengan aulia. Silakan aulia. Apa bunyi isim fa'il dari jaro yajri? Jaro Ustaz. Ya, jaro yajri. Ada di halaman 22 ini. Artinya berlari. Monggo. Isim fa'ilnya apa? Jarin, Jarin. Ditasrif. jarin, jariyani, jaruna, jariyatun, jariyatani, jariyatun, Baik, nah sekarang jariyatun. diterjemahkan. Jarin. Satu laki-laki yang berlari. Jarin, satu laki-laki yang berlari. Jariyani, dua laki-laki yang berlari. Jaruna, mereka laki-laki berlari. Jariyatun, satu wanita berlari. Jariyatani, dua wanita berlari. Jariyatun. Yang berlari, karena itu isim ya. Oh, yang Nanti berlari. kalau nggak pakai yang, itu sama dengan fi'il nanti. Jariyatun, mereka wanita yang berlari. Baik, banyak wanita yang berlari. Baik. Banyak wanita. Baik, insya Allah. Begitu ya. Nanti rekan-rekan yang tidak mentasrif, ya, jadikanlah
tasrifan temannya itu sebagai pembelajaran. Kalau sekiranya ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan ya, bisa tanyakan. Kita tambahkan dulu berikutnya isim maf'ul ya, isim maf'ul dari Roma yarmi adalah marmiyun. Ya, marmiyun ini nanti aslunya marmuyun. Nanti ada kaidahnya, ada kaidah i'lalnya. Kenapa dari marmuyun menjadi marmiyun? Baik. Tasrif lughawinya marmiyun, marmiyani, marmiyuna. Marmiyatun, marmiyatani, marmiyatun. Artinya marmiyun ya, boleh kita artikan dia gitu juga boleh. Jadi dia laki-laki yang dilempar, pakai yang ya karena isim. Dia laki-laki yang dilempar. Marmiyani, keduanya laki-laki yang dilempar. Nah, kalau isim maf'ul rekan-rekan itu menggunakannya pakai di. Ya, pakai di. Kalau isim fa'il gitu ya, yang melempar, nah itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul yang dilempar. Gitu ya? Karena kemarin di ujiannya itu ada yang belum mengerti rupanya ya. Nah, perbedaan antara isim fa'il dan isim maf'ul. Marmiyuna, mereka laki-laki yang dilempar. Marmiyatun, dia perempuan yang dilempar. Marmiyatani, keduanya perempuan yang dilempar. Marmiyatun, mereka perempuan yang dilempar. Nah sekarang dikiaskan ke situ. Apa isim maf'ul dari bana ya beni? Dengan Diana, silakan Diana. Mabni atau bana ya beni tadi apa? Isim maf'ulnya? Bana ya beni bay bana bayiyun. Ya, memang ini rekan-rekan ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi salah satu skill yang harus dimiliki kalau belajar tasrif adalah skill mengkiaskan wazan, ya, mengkiaskan lafaz. Roma yarmi isim maf'ulnya marmiyun. Marmiyun. Kalau bana ya beni apa Diana? Mabniyun. Nah, begitu. Ya, mabniyun. Begitu ya, Diana ya. Jadi skill untuk mengkiaskan itu lebih ditingkatkan lagi. Ya, baik. Nah, sekarang antum tasrif Diana. Mabniyun, moga. Mabniyun mabniyani mabniyuna. Ya-nya ditasdid Mabliyatun. ya. Pelan-pelan, Belum set. pelan-pelan. Ya-nya ditasdid pelan-pelan. Oke. Mabniyun, Mabniyun mabniyani. mabniyani mabniyuna. Mabiyatun mabiyatani Pakai nun. mabiyat Mabniyatun. Mabniyatun. mabniyatun mabniyatani mabniyatun. Baik, baik, insyaallah. Bana ya beni artinya membangun. Berarti mabniyun artinya apa dia? Dia laki-laki membangun. Dia laki-laki dibangun. Yang dibangun. Yang dibangun. Ya. Baik, dia laki-laki yang dibangun. Maksudnya apa dia Mabniyat. laki-laki yang dibangun ya? Gak usah mikir itu dulu. Ya, yang penting maknanya dulu. Gak usah mikir apa maksudnya yang dibangun gitu ya. Baik, insyaallah. Ya mungkin maksudnya bisa untuk benda-benda yang mudzakkar gitu ya. Misalnya al-masjidu mabniyun. Nah, ya kan? Masjid itu dibangun. Masjid kan mudzakkar ya, mudzakkar mufrad. Menggunakan mabniyun. Jadi dia itu tidak harus manusia, bisa juga untuk benda-benda. Ya.
Baik, mabniun dia laki-laki yaitu dia mudzakkar maksudnya yang dibangun. Kemudian mabniyani Mabani- Mabaniyani dua laki-laki yang dibangun. Mabniyuna mereka laki-laki banyak yang dibangun. iya betul. Mabaniyatun dia perempuan yang dibangun. Mabaniyatani dua perempuan yang dibangun. Mabaniyatun mereka perempuan banyak yang dibangun. Baik, insyaallah. Misalnya sekolah itu dibangun di belakang masjid. Al-madrasatu mabniyatun ya waro al-masjidi. Nah, begitu ya. Salah satu contoh penggunaannya. Memang isim fa'il, isim maf'ul itu menggunakan yang, tapi kalau sebagai khobar terjemahkannya nggak usah pakai yang lagi. Ya, nggak usah pakai yang. Nggih Ustaz, ngapunten agak lambat mikirnya Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Namanya belajar ya. Tidak apa-apa. Yang penting betul. Yang penting betul. Baik. Cepat kalau salah malah nggak benar. Agak lambat yang penting betul. Nah itu luar biasa ya. Jadi ada proses. Baik, kemudian satu lagi ya untuk isim maf'ulnya dengan Nur Muhammad. Ya. Tadi yang syaro yasri isim maf'ulnya bagaimana? Syaro yasri Yasriyun. tentukan dulu isim maf'ulnya apa? Yasriyun. Depannya huruf mim seperti marniyun. Masriyun. Masriyun. Nah, begitu. Masriyun. Nah, begitu, ke? Jadi kalau tidak dicek satu persatu, nanti nggak ketahuan mana yang belum paham, mana yang masih bingung ya. Makanya sekarang strateginya harus dirubah ini ya. Harus satu persatu kita coba untuk mentasrifnya. Ya. Baik, Masriyun. Nur, silakan Nur di tasrif. Masriyun. Masriyun. Masriyani. Masriyuna. Masriyatun. Masriyatani. Masriyatun. Baik, insyaallah. Diartikan coba. Masriyun berarti dia laki-laki yang dibeli. Yang dibeli berarti ya. Oh iya, Karena isim maf'ul. dia laki-laki yang dibeli. Masriya Masriyani. Masriyani dua laki-laki yang dibeli. Nah, Masriyuna mereka laki-laki yang dibeli. baik. Masriyatun dia perempuan yang dibeli. Masriyatani dua perempuan yang dibeli. Masriyatun mereka perempuan yang dibeli. Ya, saya insyaallah. Nah, maksudnya bukan membeli perempuan loh ya. Nabi Muhammad, Nur Muhammad pikir aja. Saya bisa untuk benda-benda juga ya. Baik. Misalnya mobil itu dibeli. As-sayyaratu masyriyatun. Itu bisa ya. Mubtada khobar. Baik, insyaallah. Seperti itu ya rekan-rekan gambarannya ya. Jadi pelan-pelan ya sambil dimanfaatkan waktunya yang ada itu untuk menghafalkan kembali ya tasrif istilahi dari sorof dasar ya. Jadi dari bab-bab yang sahih itu. Nah,
Kalau pekan depan kita mulai kembali untuk murojaah. Baik, sebelum dilanjut ke nahunya, ada yang perlu disampaikan. Untuk sorofnya cukup dulu ya. Oh, Saya afwan bacakan Ustadz, tadi. ana Ustadz. Iya Pak Budi. Untuk makna yang isim maf'ul tadi Ustadz yang marmiyun. Kan kalau isim fa'il kan artinya yang melempar. Kalau yang Iya, marmiyun itu yang dilempar. Nah, maksud saya di iya. sini yang dilempar itu eh, objeknya yang dilempar atau dia objek yang dipakai untuk melemparnya, Ustadz. Oke, jadi objek yang dilempar Pak G, Berarti yang melempari gitu terkena ya. lemparan. Yang Iya, dilempari gitu ya. Oh, yang baik, dilempari betul. baik, Iya, baik. yang Baik, dilempari. Ustadz. Ya, syukur Kalau Ustadz itu aja. alatnya bukan pakai isim maf'ul Pak G, tapi Oh, menggunakan isim isim alat. alat. Oh, Ya, betul. Ya, baik, itu baik. apa? Mirman. Mirman. Isim alatnya kan mirman ya. Jadi Ya, mirmayun, ya, mirmalun. ya. Ya. Baik, Faisal. Syukur Ustadz. Ustaz mau tanya Ustaz. Apa? Monggo silakan, Abdurrahman. Untuk yang jaro ini kan jadinya marjiun itu eh, terjemahnya yang dilari gitu. Enggak harus begitu. Oh, Makanya tadi saya carikan ya fail-fail yang sekiranya bisa diartikan secara majhul. Ya, yaitu apa tadi? Eh, bana ya beni, syaro yasri. Apalagi tadi satunya? Ini. marjiun Ustaz. Iya. Nah, untuk isim maf'ul tadi saya carikan dari ya fail-fail yang sekiranya bisa diartikan untuk objek ya seperti bana ya beni, syaro yasri ya. Nah, tidak semuanya saya gunakan untuk ya mentasrif isim maf'ul karena nanti artinya aneh gitu ya. Gitu. Jadi begini Abdurrahman, bedakan antara tasrifan dengan istilahnya kalau sudah diterapkan, yaitu beda nanti. Kalau masalah tasrifan ini mau dia fi'il lazim atau fi'il muta'adi, ya pokoknya tasrif seperti itu. Ya, begitu. Makanya waktu di bab 6 faula yakulu itu kan aslinya tidak ada isim maf'ulnya, tidak ada isim alat dan tidak ada bentuk-bentuk majhul. Tapi ya tetap ditasrif saja. Karena kalau harus memilah satu persatu ya kelamaan, ya malah membingungkan nanti. Seperti ini misalnya jaro yang jeli itu artinya berlari. Berlari itu fi'il lazim. Fi'il lazim itu aslinya tidak ada isim maf'ulnya, tidak ada isim alat dan tidak ada bentuk majhul. Tapi kalau dalam rangka mentasrif ya ditasrif saja, ditasrif saja. Ya. Nah, tapi nanti dalam penerapannya kita harus tahu, oh ini fi'il lazim, ini fi'il muta'addi, ya mana pecahan-pecahan yang dimiliki, mana yang tidak, kita harus paham. Begitu ya, Abdurrahman ya. Nah, Jadi kalau diartikan jaro, misalnya majeriun yang dilari, nggak ada. Itu hanya untuk mentasrif saja ya. Tapi kalau sudah aplikatif ya tidak ada. Tidak ada. Baik, baik, Hairsalam. Ada lagi? Cukup ya? Hairsalam. Kita lanjutkan ke nahunya. Terakhir yang kita pelajari adalah tentang lamu taklil ya. Lamu taklil. Untuk latihan 8 sudah dibaca apa belum itu? Saya kok lupa. Sudah ya? Latihan 8? Sudah, Ustaz. Sudah. Yang latihan 9 Oke. belum.
Oke, baik. Sekarang masuk ke latihan 9. Masih Afwan seputar Ustadz. penerapan dari lamu ta'lil ya. Afwan Jadi Ustadz. Pak Budi apa? Ustadz, saya kan kemarin saya agak baca materi kemarin memang waktu kelasnya nggak ikut, tapi membaca sepintas kok sepertinya bentuknya itu tidak jauh berbeda dengan lamul amr ya Ustadz. Apakah itu memang sama atau ada perbedaan kaidah Ustadz? Jadi baik, Hansam. Yes, Ustadz. Huruf lam yang bunyinya li itu banyak Pak Budi ya. Ada yang untuk huruf cer. Huruf cer kan juga bunyinya li. Lalu huruf cer itu nanti jelas hanya masuk kepada isim. Ya, masuk kepada isim. Fungsinya memajrurkan. Kalau li yang masuk kepada fi'il itu memang ada dua Pak Budi. Ya, bisa lamul tahlil, bisa lamul amr. Bedanya apa? Bedanya adalah fungsinya. Kalau lamu taklil itu menyatakan alasan dilakukannya sesuatu. Makanya lamu taklil ini sebagian literatur menyebutnya lamu kai. Ya, lamu kai itu sama dengan lamu taklil. Kai itu kan artinya agar supaya, oke? Nah, makanya lamu taklil ini menyatakan alasan dilakukannya suatu perbuatan dan secara i'rab menjadikannya mansub. Jadi lamu ta'lil termasuk dari nawasibul mudhari', penasab fi'il mudhari'. Adapun lamul amr namanya saja lamul amr. Jadi secara fungsinya memberikan makna amr ya, dan fungsi i'rabnya adalah menjadikan majzum, sehingga lamul amr itu nanti termasuk jawazimul mudhari'. Ya, penjazm fi'il mudhari'. Begitu Pak Budi ya. Nanti untuk lamul amr itu ada di DL3 Pak Budi ya. Lamul amr nanti ada di DL3. Baik, guys, syukran Ustaz. Hadis yang mungkin sering kita dengar misalnya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Nah, itu Pak Budi ya. Itu adalah lamul amr. Ya. Fal yakul, nah ini lamnya itu adalah lamul amr. Au liyasmut, nah ini juga lamul amr. Lamul amr itu hukum asalnya dibaca kasro. Makanya tadi liyasmut, nah itu ya, membuat jazm sukun karena shahihul akhir. Kalau kemasukan fa atau wa atau summa, maka nanti dibaca sukun. Lamul amrnya itu. Makanya fal yakul, nah itu ya, lamnya disukun. Bukan fal yakul, tapi fal yakul disukun. Kapan itu? Kalau lamul amr kemasukan fa atau wa atau summa. Jadi tiga itu. Berarti lihat Itu Pak Budi, ada zakaru. lagi ya. Berarti lihat zakaru itu juga lamul amr juga Ustaz. Lihat zakaru. Lihat zakaru. Yang mana Pak? Lihat zakaru. Oke, surat apa itu? Itu sebenarnya dari ayat itu. Agak lupa Ustaz, tapi ada ayat apa itu yang Lihat zakaru ulul lihat albab. zakaru. Mungkin lihat Ustaz. Tapi zakaru. ada. Mungkin lihat zakaro mungkin ya. Kalau lihat zakaru itu kan fi'il di depan, jadi tidak mungkin jamak ya. Kalau yang ada ulul albabnya, nanti mungkin bisa dicek lagi Pak. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Lihat zakaru itu bukan ini Pak Budi, secara konteksnya itu nanti bukan lamul amr, itu adalah lamul taklil. Ya, artinya agar supaya, kalau yang dimaksud Pak Budi adalah lihat zakaru ulul albab. Ya, agar orang-orang yang memiliki akal itu lihat zakaru, maksudnya mengambil pelajaran. Nah, gitu. Jadi bukan perintah itu Pak G. Itu adalah taklil, menyatakan alasan. Baik, Ustaz. Jadi nanti dilihat dulu maknanya, apakah itu maknanya perintah, amr, atau taklil, alasan. Gitu ya. Kalau menyatakan taklil berarti dimansubkan sebagai lamu taklil. Kalau menyatakan amr, perintah, dimajzumkan. Baik, Harisullah. Selesai. Kita kerjakan latihan 9 ya. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan lamat ta'lili.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan lamu ta'lil. Di situ saya bacanya lama ta'lili. Lamanya itu mansub, dia sebagai maf'ulun bi dari musta'milan. Karena musta'milan itu adalah isim fa'il ya'malu amalal fi'li. Ya, isim fa'il yang beramal dengan amalan fi'il. Nanti ada beberapa lafadz yang bisa beramal dengan amalan fi'il, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, masdar, ya, dan isim fi'il. Ya, itu nanti yang bisa beramal dengan amalan fi'il. Maksud dari beramal dengan amalan fi'il itu adalah ya, satu, bisa memungkinkan ada fa'ilnya kalau memang yang dibutuhkan fa'il, ya, atau yang kedua bisa memungkinkan ada maf'ulnya kalau memang butuhnya adalah maf'ul. Nah, di sini dia butuhnya adalah maf'ul musta'milan ini ya, sehingga lamnya di situ sebagai maf'ulnya. Jadi rekan-rekan, yang namanya maf'ulun bi itu tidak melulu hanya bisa dinasobkan oleh fi'il, tidak. Ada lafaz-lafaz tertentu ya yang bisa menasobkan suatu maf'ul. Yaitu tadi yang saya sebutkan tadi. Isim fa'il, ya, isim maf'ul, kemudian masdar, dan isim fi'il. Kalau isim fi'il nanti ada di DL3. Tetapi untuk isim maf'ul, karena isim maf'ul itu korelasinya dengan fi'il majhul, maka nanti tidak ada maf'ulnya. Melainkan kebutuhannya nanti dengan naibul fa'il. Ya, naibul fa'il nanti dipelajari pada DL3. Ala kulli hal sekarang yang penting antum pahami dulu bahwasanya oh ternyata ada lafadz-lafadz yang dia itu secara bentuknya adalah isim, tetapi di dalamnya itu terkandung makna fi'il, makna perbuatan. Ya, sehingga nanti dikatakan ya malu amalal fi'li, beramal seperti amalan fi'il. Terkadang yang membutuhkan fa'il, terkadang yang membutuhkan maf'ul. Ya, nah, contohnya misalnya begini, saya memanggil seseorang. Nah, ya mustaqiman haluhu, wahai orang yang istiqomah keadaannya. Halu di situ dia sebagai fa'il dari mustaqiman. Mustaqim di situ dia adalah isim fa'il dari istaqoma yastaqimu, mustaqimun. Ya, istiqomah, orang yang istiqomah. Istiqomah di sini dia butuh kepada fa'il. Apanya yang istiqomah? Yaitu keadaannya. Maka halu di sini posisinya sebagai fa'il. Gitu ya. Bukan maf'ul. Gitu. Pemahaman ini penting rekan-rekan. Masalah isim fa'il, isim maf'ul yang ya'malu amalan fi'li itu sangat penting. Kenapa? Karena nanti sangat erat kaitannya dengan pembahasan naat sababi. Ya, nanti kalau rekan-rekan belajar naat sababi, terlebih dahulu harus memahami aspek ini. Ya, jadi ada isim fa'il dan isim maf'ul yang bisa beramalan dengan amalan fi'il, ya, ya'malu amalan fi'il. Nanti insya Allah kalau sudah di babnya, ya insya Allah akan saya singgung kembali masalah ini, insya Allah. Nanti di bab terakhir dari kitab DL2 kita akan belajar naat sababi, ya, di modulnya itu sudah ada. Baik. Naat yang kita kenal selama ini itu adalah naat hakiki, rekan-rekan, ya. Naat hakiki seperti baitun kabirun, ya, masjidun jamilun dan lain sebagainya, itu adalah naat hakiki. Baik, khair sama. Jadi saya ulang, ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan lama ta'lil. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan lamu ta'lil. Baik, jadi di situ ada pertanyaan, jawabannya ya nanti menggunakan atau melibatkan lamu ta'lil. Kita mulai dari
Haris, silakan. Haris, nomor 1. Lima dakhaltum al-mat'ama dakhalna al-mat'ama linashroba. Kenapa kalian masuk ke Baik. dapur? Kami masuk ke dapur untuk minum. Ya, mat'am tempat makan ya, bukan dapur. Enam saudara. Mat'am. Kalau dapur, matbah. Baik, boleh. Lima dakhaltum al-mat'ama, dakhalna al-mat'ama linashriba. Linashroba, maaf. Syariba yashrobu. Linashroba. Kenapa kalian masuk ke tempat makan? Kami masuk ke tempat makan untuk minum. Diartikan untuk atau agar, supaya, dalam rangka, macam-macam. Sesuai dengan konteksnya saja. Oke. Baik, kemudian Abdul Khair yang kedua, silakan. Lima kharajta minal madrasati. Kenapa kalian keluar dari sekolah? Apa tadi? Mengapa? Mengapa kalian keluar dari sekolah? Domirnya diperhatikan, Abdul Khair. Lima. Kharajta. Iya, kharajta. Lima kharajta minal madrasati. Kenapa Artinya kamu apa? Kenapa Oh, kamu kamu. keluar dari sekolah? Kharajtu minal madrasati li ashtariya. Saya keluar dari sekolah untuk membeli. Untuk membeli. Baik, insyaAllah. Boleh ditambahi apa gitu, boleh ya. Kalau memang perlu. Misalnya tadi linas robal ma'a, boleh. Li astaria kitaban, boleh. Ya, dan lain-lainnya. Nah, ya nanti maknanya lengkap, sempurna. Ya, sebenarnya itu harusnya ditambahi kata-kata, ya. Ditambahi kata-katanya. Nah. Ke Firman dulu berikutnya, silakan Firman. Lima dhahabta ila qaryatika yaumal jumu'ati. Dhahabtu ila qaryati yaumal jumu'ati di Azura. Ditambahi, di Azura siapa? Kakekku misalnya, di Azura Pak. Oh, di Azura kah? Boleh. Di Azuraka apa di Azuroki? Di Azura kah? Zahabta. Dapatkan domir ki. Oh, nggak ada katanya dengan itu. Firman nggak bisa diajak bercanda. Ya. Nggak ada katanya dengan itu. Firman. Baik, Harisal. Sudah lupakan. Qaryatika. Enggak, masa mengunjungimu ini kamunya laki-laki apa perempuan? Gitu. Nggak ada katanya dengan domir-domir sebelumnya, ya. Kan itu kalimatnya ditambahkan sendiri tadi domir K-nya. Barangkali Firman ngomong sama perempuan. Kan? Guyon Firman, guyon. Baik, boleh. Li azuroka. Ya, baik. Sudah betul. Kemudian Pak Budi, silakan Pak Budi, nomor 4. Lima dhahabtuna ilal maktabati ya akhawati. Nah, itu munada apa itu, Pak? Munada apa itu? Ya akhawati. Ya akhawati. Munada apa? Munada ta'yunuh apa sih itu? Apa itu yang satu selain mufrad sama itu? Kita kan baru dapat 2 munada saja, Pak. Munada mufrad, Ustaz. Munada mufrad, ya, munada mufrad.
yang bentuknya bukan mudhof atau bukan syafi bin mudhof, itu namanya munada mufrad. Nah, gitu kan? Nah, munada mufrad i'rabnya apa, Pak? Ada mabni. Mabni sesuai marfu'nya. Jadi bukan sekedar mabni, ya. Mabni sesuai marfu'nya. Moga diulang. Lima dahabatuna ilal maktabati ya akhawatu. Betul. Ya akhwatu. Dahabana ilal maktabati li naqra'al kitabah. Boleh, oke. Zahabna ilal maktabati linaqro'a al-kitabah. Boleh. Atau linaqro'a kutuban. Buku-buku. Ya, buku-bukunya dibuat nakiro saja karena belum jelas ya, bukunya. Nah, baik, boleh. Kemudian berikutnya Sutriman, monggo Sutriman. Oke, Ustaz. Lima ja'a akhuka ilal madinatil munawwarrati. Mengapa saudaraku kembali? Saudaramu Mengapa saudaramu kembali? datang. Ja'a itu Oh, datang. mengapa saudaramu datang ke Madinah Al-Munawwarah, Ustaz? Nah, Gimana? Gimana? jawabannya Akhi Ja'a ilal Ja'a akhi ja'a akhi ilal Madinatil Munawwarrati liyadru liyadrusa liyadrusa apa? apa? Belajar apa? Lughatan, Ustaz. Ya boleh. Lihat rusa al-lughatal arabiyyata. Nah, ini, Ustaz. Coba diartikan. Saudaraku datang ke Madinah Al-Munawwarah untuk belajar bahasa Arab, Bahasa Ustaz. Arab. Baik, betul. Lihat rusa al-lughatal arabiyyata. Baik. Ya, berikutnya EF, silakan EF. Berikutnya, monggo. Lima kharaja zamiluka minal fasli. Apa? Minal fasli. Minal fasli. Baik. Diartikan dulu. Lima kharaja zamiluka minal fasli. Mengapa saudaramu Zamil apa Zamil? Teman. Ya, mengapa temanmu meninggalkan kelas? Keluar dari kelas. Rekan-rekan kalau menerjemahkan jangan terlalu berimprovisasi. Ya, jadi lafadz-lafadznya diperhatikan. Tadi Sutriman jahat diartikan kembali, ya. Sekarang khoroja diartikan meninggalkan. Itu kurang tepat semuanya, ya. Nah, tidak sesuai dengan lafadznya. Khoroja artinya keluar. Mengapa temanmu keluar dari kelas? Monggo dijawab. Khoroja. Zamiluka minal fasli. Nah, begini, sebentar Kalau pertanyaannya temanmu, maka jawabannya apa? Oh, temanku. Nah, begitu konsekuensinya ya. Jadi apa? Khoroja. Temanku apa bahasa Arabnya?
Rumahku apa bahasa Arabnya? Rumah? Baitu. Bait. Apa? Baitu. Baiti. Baiti. Nyambung dengan ya mutakalim ya. Nah, kalau temanku berarti Zamili. Zamili. Baik, monggo dijawab. Kharaja zamili minal fasli liyakhsila Ya, yakhsila mungkin rijalahu misalnya ya, kakinya. rijlah. Mencuci kaki. Liyaksila rijalahu atau wajahahu ya boleh ya. Temanku keluar dari kelas untuk mencuci kakinya. Rijalahu. Baik cukup insya Allah. Kemudian dengan Rahmat, silakan Rahmat. Lima khalaqanallahu ta'ala. Mengapa kami diciptakan Allah Ta'ala? Loh, kok kami menciptakan Allah itu loh? Kami diciptakan. Tadi kami menciptakan Allah itu ciptakan tadi yang pertama tadi. Apa tuh? Apa kami diciptakan Allah Ta'ala? Bukan begitu ya. Khalaqa artinya apa? Rahmat. Itu fi'il ma'lum bukan fi'il majhul. Mencipta Ustaz. Sebentar pelan-pelan. Khalaqa artinya apa? Menciptakan. Iya, menciptakan. Menciptakan. Di ya agak ini suaranya keras. Iya, Ustaz. Sebentar. Baik. Khalaqa artinya menciptakan. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya. Pelakunya siapa? Allah, Ustaz. Allah. Baik. Maf'ulnya mana maf'ulnya? Itu domir. Nah, Ustaz. Domir nah. Baik. Ya diolah cara menerjemahkannya. Ya, jangan terlalu kaku. Ya, bukan mengapa kita diciptakan oleh Allah, tidak begitu. Itu bukan fi'il majhul. Diolah bahasanya. Mengapa Allah menciptakan kita? Kan begitu. Ya. Baik, udah lagi pertanyaannya. Lima khalaqanallahu ta'ala artinya mengapa kita diciptakan Allah Ta'ala? Loh, kok begitu lagi? Mengapa Allah menciptakan kita? Khair salah ya. Nah, begitu. Antum orang Indonesia apa Ethiopia sih? Ya, lanjut. Jawabannya gimana? Khalaqanallahu ta'ala lina'buda. Lina'budahu. Lina'budahu. Diberihu. Ya. Apa artinya? Kita diciptakan Allah Ta'ala untuk beribadah pada. Diciptakan lagi. Kita diciptakan. Loh, diciptakan lagi. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Saya sudah feeling tadi atau begitu. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Nah, begitu ya. Bahasanya diperhatikan. Allah menciptakan kita untuk menyembahnya. Untuk beribadah kepadanya. Baik, lina budahu. Ya, Terjemahkannya harus sesuai dengan lafadznya. Karena masih level belajar ya.
Fi'il maklum ya maklum, Nah, Ustaz. majhul ya majhul. Jangan dirubah-rubah. Baik, khair insyaallah. Berikutnya Anas, silakan Anas. Nomor 8. Kita selesaikan ya, minta waktunya sedikit lagi. Nomor 8, 5 qomal mudarrisu. Kenapa Pak Guru berdiri? Qomal mudarrisu liyaktubat darsa ala saburati. Betul, Masya Allah. Ya. Pak Guru berdiri untuk menulis pelajaran di papan tulis. Nah, khair insyaallah. Lanjut, Abdurrahman, silakan. Lima tadhabu ila maktabil baridil ana. Mengapa kamu pergi ke kantor pos sekarang? Adhabu ila maktabil baridil ana liakhuda risalah. Baik, li'akhudar risalah. Tulis. Artinya? Aku pergi ke kantor pos sekarang untuk mengambil surat. Mengambil surat. Ya, untuk mengambil surat. Baik, terakhir ya. Dengan Anang silakan, Dr. Anang. Lima tadrusuna al-lughatal arabiyyata ya ikhwanu. Tadrusuna al-lughatal arabiyyata. Jawabannya diperhatikan. Kalau pertanyaannya kalian, jawabannya apa? Tadrusna. Tadrusna. Kalian perempuan tadrusna. Tadrus. Kalau kami apa? Kami bahasanya. Oh, nadrusu, Ustaz. Nadrusu, ya. Moga diulang lagi. Ya, moga. Nadrusul lughatal arabiyyah. Nadrusul lughatal arabiyyata linafhamal Qur'ana. Betul, insyaallah. Artinya, kenapa kalian mempelajari bahasa Arab, wahai saudara-saudara? Kami mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. baik, insyaallah. Mabrur. Jadi seperti itu, antara pertanyaan dan jawaban harus berkonsekuensi gitu ya. Nah, kamu jadi saya, kalian jadi kami. Sebaliknya kalau saya jadi kamu dan lain sebagainya. Yakin insyaallah ya, cukup. Ada pertanyaan barangkali sebelum ditutup majelis. Afwan Ustadz, Ana lanjut yang tadi Ustadz. Yang tadi ternyata di surat Al-Isra ayat 41 Ustadz. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadzakaru wa ma yaziduhum illa nufura. Nah, itu kalau kita misalnya lihat secara di pengertiannya kan di situ kan sepertinya dia bermakna lamut ta'lil ya Ustadz. Tapi kenapa dia di majzum nggak pakai mansub gitu Ustadz? Lihat dakaru. Gitu. Itu Pak Budi tahunya majzum dari mana? Karena dia itu kalau kita pakai li yang mudore itu kan dia lihat dakaru. Nah gitu ya Ustadz. Lihat dakaru. Sebentar, yadzakaruna itu termasuk fi'il mudhari apa, Pak? Fi'il mudhari ma'lum. Boten, kan ada 3 itu. Shahihul akhir, mu'talul akhir, dan al-af'alul khamsah. Oh. Fi'il mudhari kalau kaitannya dengan i'rab 3 itu Pak Budi ya. Shahihul akhir, mu'talul akhir, dan al-af'alul khamsah. Nah, yadzakaruna itu fi'il yang mana, Pak? Mudhari'nya. Al-af'alul khamsah. Nah, mansubnya dengan apa? Dibuang nunnya. Sama dengan jazmnya. Oke, Pak Budi. Jadi al-af'alul khamsah mansub dan majzumnya memang sama dengan hadfun nun. Iya. Gitu ya. Nah,
Jadi Oke. li-nya di situ bukan lamul amr, tapi itu adalah lamut taklil. Ya, dari maknanya adalah taklil. Oh, jadi karena Kebetulan i'rabnya sama tandanya. oh baik. Mansub dan majzumnya Saya bukan bingung. satu. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Baik. Ya, tidak apa-apa, saya senang seperti itu. Ya. Jadi dikonfirmasikan kalau ada hal-hal yang mungkin masih tersamar. Baik. Ini ada lagi, monggo, yang perlu disampaikan. Cukup, insya Allah ya. Jangan lupa disiapkan tasrifnya untuk pekan depan. Baik. Untuk sementara dihafalkan dulu tasrif istilahi dari thulathi mujarrad yang 6 bab itu ya. Saya kasih sedikit tips dulu ya sebelum kita tutup majelisnya. Sebenarnya mentasrif thulathi mujarrad itu sangat gampang. Tanpa kita menghafal pun, kalau kita tahu tipsnya itu sangat mudah insya Allah. Bagaimana itu? Semuanya itu berangkat atau dipengaruhi oleh fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'ilu dengan ain kasro, maka nanti fi'il amr dan fi'il nahinya juga menggunakan kasro. If'il la taf'il. Isim zaman dan isim makannya juga kasro. Maf'ilun, maf'ilun. Gitu. Adapun kalau fi'il mudhari'nya itu yaf'alu dengan fathah, yaf'alu, maka fi'il amr dan fi'il nahinya juga fathah. If'al la taf'al. Kemudian isim zaman, isim makannya juga fathah. Maf'alun, maf'alun. Sedangkan kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu, yaf'ulu, maka fi'il amr dan fi'il nahinya juga dhamma. Uf'ul la taf'ul. Tapi isim zaman dan isim makannya maf'alun. Kenapa? Karena isim zaman dan isim makan itu hanya dua kemungkinan. Maf'alun dan maf'ilun. Tidak ada maf'ulun. Ya. Jadi kalau yaf'ilu, maf'ilun. Kalau yaf'alu dan yaf'ulu, maf'alun. Ini adalah tips yang paling mudah insya Allah rekan-rekan. Jadi kapanpun kita mentasrif, kalau kita paham ya tips ini, strategi ini, insya Allah gampang. Misalnya kita mentasrif fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Yang kita jadikan patokan hanya fi'il mudhari'nya saja. Fi'il madhi nggak apa-apa, dari mana datangnya terserah. Yang penting fi'il mudhari'nya. Oh, fa'ala yaf'ulu. Adapun lafaz-lafaz yang lain sama, masdarnya, isim fa'il, isim maf'ul, isim alat dan bentuk majhulnya sama bunyinya. Semua 6 bab itu thulathi mujarrad. Jadi misalnya fa'ala yaqulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Hanya memperhatikan fi'il amr, fi'il nahi, dan isim zaman, isim makan. Lain-lainnya sama. Misalnya kita mentasrif fa'ila yaf'alu. Ya, nggak peduli fi'il madhinya datang dari mana terserah. Yang penting fi'il mudhari'nya yaf'alu. Berarti bagaimana? Fa'ila yaf'alu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'al. Nah ini ya, if'al, la taf'al. Maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Bagaimana kalau yang yaf'ilu? Misalnya mentasrif dari fa'ila yaf'ilu misalnya. Fa'ila yaf'ilu. Misalnya ya. Fa'ila yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il. Nah ini isim zaman, isim makannya pakai kasroh. Maf'ilun, maf'ilun, mif'alun, fu'ila yuf'alu. Gitu ya. Jadi diterapkan saja itu tipsnya. Insya Allah gampang. Baik cukup ya insya Allah ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan barokah istiqomah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.